Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukti Setiawan. Sini saya perwakilan kelompok 2 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil pengolahan samping kelapa, yaitu VCO atau Virgin Coconut Oil. VCO sendiri adalah minyak kelapa murni yang diolah dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan minyak kelapa dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbuah harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Berikut adalah alat bahan serta tata cara pembuatan VCO. Bahan baku utama dan saja daging kelapa. Alat-alatnya berupa pisau, parutan, timbangan, baskom, gayung, saringan, toples, sendok mixer, tisu, gelas, botol, gelas ukur, dan selang kecil. Proses pembuatan minyak kelapa murni secara umum. Pertama, kupas kelapa dengan cara memisahkan antara daging buah dengan kulit, sabut, dan tempurungnya. Lalu kita buang airnya. Kelapa yang sudah dikupas ditempatkan di dalam satu wadah dan siap untuk diparut. Kelapa diparut dan dikumpulkan dalam wadah yang cukup besar agar hasil parutan tidak berhamburan. Parutan kelapa dicampur dengan air bersih, lalu diperas. Hasil perasan kelapa ditampung di dalam toples plastik. Proses pemerasan ini dilakukan 2 kali. Jadi, ampas hasil perasan pertama dicampur lagi dengan air bersih, lalu diperas dan hasil perasan disaring dan ditampung dalam proses plastik. Proses pemerasan ini sangat penting dan harus segera dilakukan, karena jika parutan kelapa terlalu lama didiamkan, rasanya akan asam dan tidak bisa menghasilkan VCO. Proses pembuatan minyak kelapa secara umum selanjutnya, yaitu air hasil perasan yang ada di toples didiamkan sekitar 2 jam, sehingga terdapat 2 lapisan atas adalah lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berupa krim dan lapisan bawah berupa air atau skim. Setelah air terbuang, proses selanjutnya yaitu krim dapat diolah dengan berbagai metode, yaitu sentrifugasi, pancingan, pengasaman, fermentasi, dan enzimatis. Selanjutnya akan bentuk 3 lapisan. Lapisan pertama berada paling bawah adalah air, kedua atau tengah adalah belundul, dan paling atas adalah minyak. Minyak yang berada di lapisan atas itulah yang kita sebut sebagai VCO. Karena itu harus ditampung di tempat bersih dan higienis seperti toples plastik atau lainnya. Cara pengambilannya yaitu dengan memasukkan selang kecil, lalu disedot dan ditampung dalam wadah yang telah disiapkan. Untuk menghindari masuknya bakteri dan membuang kadar air, lakukan penyaringan. Penyaringan ini sangat penting agar selain kadar air bisa mencapai 0,015% juga supaya minyak tidak berbau tengi. Ada 4 metode pembuatan VCO. Pertama enzimatis, kedua pengasaman, ketiga sentrifugasi, dan keempat fermentasi. Masuk ke metode yang pertama, yaitu dengan cara enzimatis, yaitu pemisahan minyak dalam santan tanpa pemanasan, melainkan dengan pembantuan enzim. Enzim bisa disintetis dari alam. Beberapa jenis enzim yang bisa digunakan untuk memecah ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak yaitu papain pepaya, bromelin nanas, dan enzim protease yang berasal dari kepiting sungai. Dengan rusaknya protein, maka ikatan lipoprotein dalam santan juga akan terputus dengan sendirinya. Kemudian minyak yang diikat oleh ikatan tersebut akan keluar dan mengumpul menjadi satu. Karena minyak memiliki massa berat jenis lebih rendah dibanding dengan air, maka posisinya dia berada paling atas disusul dengan protein dan terakhir bagian bawah yaitu air. Metode pembuatan VCO dengan pengasaman. Pengasaman merupakan salah satu upaya pembuatan VCO dengan cara membuat suasana emulsi santan dalam keadaan asam. Asam memiliki kemampuan untuk memutus ikatan lemak-lemak protein dengan cara mengikat senyawa yang berikatan dengan lemak. Namun asam dicampurkan ke dalam santan hanya bisa bekerja dengan maksimal bila kondisi pH derajat keasamannya sesuai. Pada proses pembuatan VCO, pH yang paling optimal yaitu 4,3. Pengukuran pH tersebut dilakukan dengan pH meter atau dengan kertas lakmus. Lalu metode selanjutnya yaitu dengan metode sentrifugasi. Sentrifugasi sendiri bisa dibilang pembuatan VCO dengan cara mekanik karena menggunakan alat. Pembuatan VCO dengan sentrifugasi juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembuatan santan, pembuatan VCO, serta penyaringan. Pada cara ini, krim dimasukkan dalam tabung ke dalam sentrifuge. Pemutusan ikatan lemak protein pada santan dilakukan dengan pemutaran pemesingan, yaitu dengan gaya sentrifugal. Karena berat jenis minyak dan air berbeda, maka setelah dilakukan sentrifugasi, keduanya akan terpisah dengan sendirinya. Metode terakhir yaitu dengan cara fermentasi.
Pembuatan minyak secara fermentasi pada prinsipnya adalah pengerusakan protein yang menyelubungi globula lemak menggunakan enzim proteolitik. Enzim yang dimaksud adalah enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau tanaman sebagai inokulum. Pada pembuatan minyak kelapa dengan fermentasi, krim yang didapatkan dicampurkan dengan laru atau ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus. Mikroba ini mempunyai kemampuan menghasilkan enzim protease dan lipase yang dapat menghidrolisis minyak dengan didukung oleh kadar air yang tinggi. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam proses pembuatan video maupun kualitas audio yang kurang memadai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.